Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami muliakan para alim ulama, wabil khusus para imam, para ustadz, para ustazah dan tuan guru-guru kita semua. Yang kami hormati ketua pengurus masjid beserta dengan kepengurusannya, dan yang kami banggakan Bapak Ibu semua yang alhamdulillah istiqomah hadir dalam majelis thalabul ilmi Masjid Al-Uswah, Tanjung Pinang Timur, Kepulauan Riau. Saya berdoa semoga semuanya yang hadir dalam majelis ini dimuliakan oleh Allah dunia akhirat beserta dengan keluarga dan keturunannya, ditetapkan iman Islamnya, dan semoga kita bisa berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita kali ini masih melanjutkan yang berkaitan dengan perkara ataupun amal soleh yang ada hubungannya dengan bulan Dzul Hijjah. Sebenarnya hadirin, amal soleh yang ada kaitannya dengan bulan Dzul Hijjah itu sangat banyak sekali. Namun kita peringkas dengan sesuatu hal yang lazimnya dan umumnya agar kita tidak terlalu panjang dalam penjabarannya, dan semoga amaliyah ini betul-betul bisa diamalkan pada saat nanti kedatangan bulan Dzul Hijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, yang pertama, amaliyah bulan Dzul Hijjah yang memang perlu sekali untuk sungguh-sungguh kita niatkan dan sungguh-sungguh kita upayakan adalah menunaikan ibadah haji. Ini yang betul-betul harus kita sungguh-sungguh untuk menunaikannya, dan ada keniatan yang betul-betul untuk menunaikannya. Kenapa hadirin? Karena ini merupakan sesuatu yang Allah berikan kepada kita sebagai kesempatan yang luar biasa untuk meraih derajat mulia di hadapan Allah. Kemudian yang kedua hadirin, karena ini kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang haji ini. Kemudian yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah adalah pada saat nanti datangnya hari raya Idul Adha, kita mengadakan ataupun melakukan satu sedekah yang berbentuk hewan kurban. Dan ini pun sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, bagaimana urgensinya atau pentingnya tentang hewan kurban bagi kita masing-masing. Apakah pada saat di dunia, lebih-lebih nanti pada saat di akhirat. Sungguh merugi orang yang mempunyai kesempatan rezeki tapi tidak mau berkorban. Ini sangat luar biasa ruginya. Nah, kemudian yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini yang harus kita cermati juga dengan saat kedatangan nanti tanggal 1 bulan Dzul Hijjah. Mohon nanti Bapak Ibu tengok di kalender masing-masing di rumah, juga pantau pengumuman dari pemerintah tentang kapan datangnya atau jatuhnya tanggal 1 bulan Dzul Hijjah itu.
Agar apa hadirin? Agar kita bisa mulai sejak awal tanggal 1 itu betul-betul menjaga amaliyah-amaliyah ini. Istilahnya hadirin seperti halnya dulu ketika kita mau kedatangan bulan suci Ramadan. Betapa luar biasanya kita mempersiapkan diri sehingga begitu Ramadan datang full kita bisa totalitas dalam taat kepada Allah. Nah begitu juga nanti di Dzulhijjah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah amaliyah haji, kemudian amaliyah menyembelih hewan kurban, yang ketiga ini hadirin adalah menjaga betul-betul amaliyah kita untuk melakukan puasa sunnah di bulan Dzulhijjah mulai tanggal 1 bulan Dzulhijjah tadi, Pak. Kenapa hadirin? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah khusus dari 1 hari demi hari terhadap orang yang melakukan amaliyah ibadah puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Hadirin, pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa pada tanggal 1 bulan Dzulhijjah, ghafarallahu lahu kulla dzambin. Pahalanya itu Allah mengampunkan setiap dosa-dosanya, Pak. Ini tanggal 1-nya. Dan mohon maaf hadirin, sebelum saya bahas kelanjutannya, berkaitan dengan kedatangan momen-momen tertentu, itu kalau kita masih muda, kadang kita tidak menghiraukan atau meremehkan atau menyepelekan datangnya momen-momen tersebut dalam kehidupan kita. Kenapa hadirin? Karena ada satu kepercayaan diri kita yang berlebih bahwa kita ini insya Allah sekian persen mesti akan mendatangkan atau mengalami kembali momen itu di tahun yang akan datang. Biasanya motivasi atau optimisme seperti itu yang terkadang malah justru tahun depan juga akan ada lagi kok. Ini kalau yang masih muda. Tapi kalau yang sudah 40 tahun naik, ini patut perlu betul-betul dijaga amaliyah ini, Pak. Karena kita tidak pernah tahu lagi apakah tahun depan itu akan kedatangan lagi atau tidak. Walaupun kita berharap semoga di tahun yang akan datang kita masih mendapatkan momen itu. Tapi kan nggak pernah ada jaminan, Pak. Kadang ketika kita bangun tidur sudah sakit semua, badan terasa pegal semua, kesehatan juga sudah mulai menurun, daya tahan sudah mulai menurun. Nah ini kalau kedatangan momen-momen tertentu dalam hidupnya untuk menaikkan derajat tinggi di hadapan Allah, kok tidak diambil, nanti kita akan menyesal, Pak. Makanya sekali lagi, ketika nanti Dzulhijjah kali ini, mari kita manage diri kita masing-masing agar jangan sampai tidak ada perubahan ketakwaan di Dzulhijjah tahun ini dibandingkan dengan Dzulhijjah tahun kemarin. Nah, amaliyah yang ketiga kita lanjutkan. Barang siapa yang berpuasa pada hari kedua di bulan Dzulhijjah, maka bagaikan beribadah 1 tahun lamanya, totalitas beribadah kepada Allah dan tidak ada kemaksiatan dalam ibadah tadi. Ini hari kedua, bagaikan beribadah 1 tahun. Kemudian barang siapa yang berpuasa hari ketiga, alladzi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, istajabahu taala du'aahu. Allah akan mengabulkan doanya. Maka jenengan yang punya hajat 3 hari ini berpuasa, Pak. Mulai tanggal 1, tanggal 3 jenengan berdoa. Insya Allah itu momen yang tepat untuk memohon kepada Allah, karena Allah akan mengabulkan doa-doa kita, Pak. Ini yang berpuasa pada tanggal ke-3. Pada tanggal ke-4 hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nafallahu anhu al-bu'sa wal faqra fakana yaumal qiyamah ma'asafratil baratil kiram. Hari keempat, barang siapa yang berpuasa hari keempat, maka Allah Subhanahu wa taala hadirin yang dirahmati oleh Allah akan bersihkan dari segala kotoran dan sikap fakir dalam dirinya, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, bahkan nanti pada hari kiamat akan bangkit bersama dengan para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berkaitan dengan fakir nih, Pak, ya, berkaitan dengan fakir.
Fakir itu ada pengertian secara etimologi, secara bahasa, ada yang secara definisi takrif secara ilmiahnya, Pak. Kalau fakir secara bahasa itu artinya butuh, Pak. Butuh itu artinya secara lugawi. Maka saya sudah sampaikan, kalau ada seseorang menulis kitab, kemudian di akhir kitab itu tertulis al-fakir min rahmatillah, maka ini sudah tepat. Orang yang fakir, orang yang betul-betul masih butuh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, itu fakir. Nah hadirin, yang repot hadirin, kalau orang mempunyai karakter fakir, Pak. Wah ini bahaya, Pak. Orang kalau sudah mempunyai karakter fakir, selalu membutuhkan, fakir terhadap harta, fakir terhadap uang, fakir terhadap pemberian orang lain, maka nanti mesti akan terkontaminasi dengan sikap tamak. Tamak itu apa hadirin? Keinginan hilangnya nikmat orang lain dari orang tersebut. Jadi kalau jenengan mempunyai keinginan orang lain mendapat nikmat, kok jenengan pengen nikmat itu hilang dari orang tersebut, itu sudah tamak. Dan rasa tamak itu biasanya lahir dari rasa fakir tadi, Pak. Mengharap pemberian, mengharap ini, akhirnya tamak. Kalau sudah seperti itu, mesti jenengan akan muaranya terakhir menilai orang lain dengan keburukan. Misalkan jenengan mengharap jenengan meminta kepada saya, misalkan, Pak Ustadz, saya minta bantuan pada sampean, Pak Ustadz. Oh iya, tapi mohon maaf, saya nggak bisa bantu sampean. Jenengan akan keluar, akan ngomong, ini Ustadz kok bakhilnya luar biasa. Mesti akan menghukumi kayak gitu, Pak. Kenapa bisa menghukumi gitu? Karena terlahir dari sifat fakir pertolongan manusia. Dan orang yang fakir terhadap pertolongan manusia biasanya akan kecewa, Pak. Ini hati-hati sekali. Maka kalau karakter fakir ini hadir dalam diri seseorang, meskipun orang itu menjadi kaya raya, dia tetap akan meminta-minta, Pak. Meskipun kaya raya. Tapi kalau karakter fakir dalam diri seseorang terhadap harta ini nggak ada, meskipun miskin dia akan bersyukur dan merasa cukup dengan yang ada, Pak. Ini bedanya, Pak. Fakir yang menjadi karakter. Tapi kalau fakir dalam pengertian asnaf, yaitu mustahik dari zakat, beda lagi, Pak. Orang yang tidak mempunyai rumah, orang yang tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak pekerjaan tetap, dia kerja serabutan dan tidak mencukupi untuk kebutuhan diri dan keluarganya dari penghasilan itu. Namanya ini fakir sesuai asnaf dalam mustahik zakat. Artinya fakir itu di bawah miskin. Maka jenengan kalau nanti membahas fakir mohon dibedakan. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pada hari keempat. Kemudian pada hari kelima, barang siapa yang berpuasa pada hari kelima, hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari sikap munafik dan dari azab kubur. Ini dua perkara ini penting sekali, Pak. Ini saya terangkan sedikit, Pak. Berkali-kali saya sampaikan bahwa munafik menurut versi kitab Al-Azhar, itu munafik itu ada dua. Satu munafik akidah, jelas ini akidahnya rusak. Yang kedua munafik secara perilaku. Dan ini akan ada terus sampai yaumul qiyamah, Pak. Orang yang berpura-pura masuk Islam, kemudian setelah memakai identitas muslim, mereka membuat perilaku yang seolah-olah perilaku itu cerminan kaum muslim, sehingga mereka berbuat kejahatan, kejelekan dan lain sebagainya, sehingga orang lain akan menilai, oh kayak gini tak orang muslim. Orang munafik seperti itu, Pak. Sampai sekarang ada dan sampai yaumul qiyamah akan tetap ada. Orang-orang yang memusuhi Islam, yang ingin menjatuhkan Islam, kemudian dia pura-pura menjadi Islam, dengan identitas muslimnya dia berperilaku yang sangat kotor sekali, Pak. Agar citra Islamnya itu kotor, itu akan selalu ada, Pak. Atau orang yang pura-pura masuk Islam kemudian mengadu domba sesama umat Islam, ada, Pak. Maka ini hati-hati sekali. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini munafik secara akidah, azabnya hadirin luar biasa. Yang ketiga, yang kedua itu munafik secara perilaku. Wa idza kalama kadzaba, wa idza qala kadzaba. Ketika dia berbicara, dia berbohong. Ketika dia berjanji, maka
dia khianat, dia dustai. Dan ketika diberi amanah dia khianat. Ini perilaku munafik, termasuk bagian daripada dosa besar. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, insya Allah orang yang berpuasa pada hari kelima itu Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan dari sifat munafik dan azab kubur. Kita tahu perjalanan alam selanjutnya itu dari dari kubur. Di mana kubur dia baik, insya Allah perjalanan kehidupan selanjutnya akan lebih mudah. Tapi di mana dikubur jelek, naudzubillah, perjalanan selanjutnya akan lebih berat lagi. Ini hari ke-5. Hari ke-6 hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu kebaikan bagi para nabinya. Maka barang siapa yang berpuasa pada hari ke-6, Allah Subhanahu wa taala memandang dengan penuh rahmat dan tidak akan mengadab setelahnya. Hari ke-6. Hari ke-7 Allah bukakan 30 pintu-pintu kemudahan, Pak. Hari ke-7. Hari ke-8 hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada yang tahu betapa besarnya pahala yang orang yang berpuasa di ke-8 kecuali hanya Allah yang tahu, Pak. Hari ke-8. Hari ke-9 hadirin menjadi pelebur dosa yang sudah lewat dan dosa 1 tahun yang akan datang. Ini 9 hari puasa di bulan Dzulhijjah. Betapa besarnya pahala yang ada di dalamnya. Terlepas dari itu semua, setiap 1 hari puasa sunnah itu menjauhkan diri orang tersebut 70 tahun perjalanan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jenengan nanti kalau berpuasa 9 hari ya, 9 kali 7 sekian ratus tahun perjalanan, Pak. Semakin jauh dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berkaitan dengan amalan yang ketiga di bulan Dzulhijjah, yaitu hadirin yang berkaitan dengan puasa sunnah di dalamnya. Nanti jenengan ditambah lagi puasa sampai turun daripada sholat Id. Dan kesunahan sholat Id itu kalau hari raya Idul Adha agak lebih siang sedikit, tapi kalau hari raya Idul Fitri agak pagi sedikit. Kemarin hari raya Idul Fitri sholatnya jam 7, ya kan Pak? Maka nanti sholat Idul Adhanya 7/4, misalkan begitu, Pak. Kesunahannya seperti itu, agak lebih siang sedikit daripada Idul Fitri. Kemudian jangan lupa nanti pada malam hari raya Idul Adha itu adalah momen yang luar biasa untuk berdoa. Maka jangan tinggalkan, jangan sampai lalai, jangan sampai lupa malam hari raya Idul Adha berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya hadirin yang dirahmati oleh Allah, jangan lupa membawa sedekah, sehingga nanti pada selesai sholat Idul Adha, sunnahnya Rasulullah SAW sehabis sholat hari raya beliau membentangkan serbannya, kemudian para sahabat bersedekah ke atas serban tadi. Ini artinya kesunahan bersedekah. Jenengan mau membentangkan serban juga boleh, nggak membentangkan serban juga boleh, yang penting sedekah, ya kan itu. Pak Ustadz harus membentangkan serban, Pak Ustadz. Kalau nggak membentangkan serban nanti beda kalau pakai kotak itu, ya monggo, itu kan teknis, ya kan itu kan. Yang penting sedekah. Mau bentang serban malah full sunnah, Pak, bagus. Tapi mau pakai kotak juga bagus. Yang penting sedekah. Yang nggak bagus yang nggak mau bersedekah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah, ini amalan yang ketiga. Amalan yang keempat hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memperbanyak zikrullah. Nah ini kaitannya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa perkara yang mungkin hadirin ada langsung dalam bab zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begini hadirin, dulu pernah saya sampaikan, ini sedikit mengulang kajian kita di dalam kitab Al-Hikam, Pak. Hadirin, zikrullah itu orang yang istiqomah berzikir, baik itu secara lisan maupun pikiran dan hati, itu nanti akan mendekati kehidupan yang semakin membahagiakan bagi dirinya. Kaitannya bagaimana? Kan begini Pak ya, dalam Al-Quran itu ala bidzikrillah tatmainul qulub, kan gitu Pak ya. Ingatlah bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah itu menenangkan hati, begitu seterusnya. Dan banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan zikir itu menenangkan hati. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Tapi kadang kita sudah berzikir tapi tetap gundah gulana. Nah, bagaimana konsepnya? Begini hadirin, begini Pak. Zikir itu hadirin, ini dalam kitab Al-Hikam kita sudah membahasnya. Ada bertingkat-tingkat. Tingkatan yang pertama itu adalah adzikru ma'a ghaflatin. Zikir beserta dengan lalai. Tingkatan yang kedua, adzikrul ma'al yakdoh. Zikir beserta dengan perkara yang sudah mulai memutuskan kelalaian-kelalaian tadi. Yang ketiga, adzikru ma'al khudur. Zikir yang hadir dalam semua aspek hidup kita. Yang terakhir, adzikru ma'al ghaibah. Jadi zikir yang sudah beserta dengan sesuatu yang gaib, fana. Ini tingkatan yang paling tinggi Pak. Nah hadirin, kenapa zikir konsepnya itu menenangkan hati? Bagaimana sih teknisnya itu sebenarnya? Jadi begini Pak, ketika kita masih dalam tahapan adzikru ma'a ghaflah, mulutnya zikir tapi pikiran hatinya kemana-mana, apakah itu boleh? Zikir tingkatan paling dasar seperti itu silahkan, sah, dan teruskan untuk selalu diamalkan Pak. Ini tahapan pertama. Kenapa hadirin? Karena begini konsepnya Pak, boleh jadi pikiran kita lalai kepada Allah, boleh jadi hati kita lalai kepada Allah, tapi mulut kita tidak lalai untuk mengingat Allah. Paling tidak itu dulu, mulut kita dulu. Makanya para alim ulama memberikan nasihat, zikir itu meskipun dengan kelalaian tetap harus terus dikerjakan. Jenengan pegang tasbih, mulut berkata la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi dalam pikiran jenengan terus memikirkan bagaimana besok bisa mengadakan uang untuk membayar angsuran, misalkan gitu Pak. Itu nggak apa-apa gitu loh Pak. Atau bagi abang-abang gitu ya kan, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi hati dan pikirannya ya Allah, gadis itu yang saya akan lamar ya Allah, semoga jangan menolak ya Allah, kan gitu kan. Ya nggak apa-apa gitu loh Pak. Itu zikir ma'a ghaflah. Mulutnya berzikir, pikirannya kemana-mana. Kalau ada yang mengatakan percuma, tidak ada yang percuma. Meskipun pikiran dan hatinya tidak berzikir kepada Allah, tapi setidaknya mulutnya masih mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama. Nah kemudian kalau sudah zikir beserta dengan memutuskan kelalaian-kelalaian tadi, ketika jenengan akan membayangkan kemana-mana, jenengan kembali lagi ingat Allah, ingat apa yang jenengan zikirkan, mau lalai ingat terus Pak. Nah itu nanti lama-lama mesti zikir ma'al hudur Pak. Zikir ma'al hudur itu begini Pak, begini. Misalkan jenengan melihat Borobudur Pak, ya kan, orang yang tidak ingat sama sekali kepada Allah, maka dia begitu melihat Borobudur dia akan mengagumi bangunannya Pak, akan mengagumi bangunannya. Tapi orang yang sudah mulai tembus pandang jauh, sudah yakdoh Pak, maka dia akan mengatakan begini, ini Borobudur ini hebat, bangunan yang luar biasa, tapi lebih hebat lagi yang membuat Borobudur ini. Kok bisa-bisanya otaknya itu merancang bangunan seperti ini? Maka dia akan mengagumi orang yang membuat Borobudur, orang yang membangun Borobudur, kan gitu. Ini apa, orang yang sudah mulai tembus Pak. Artinya dia tidak terkesima dengan bentuk zahir, tapi yang dia kagumi adalah, saya kagum dengan bangunan ini, tapi lebih kagum lagi pada yang membangun bangunan tadi. Nah hadirin, orang yang sudah hudur zikirnya Pak, dia akan tembus lagi Pak. Luar biasa zat yang menciptakan manusia, yang sehingga manusia itu mempunyai pemikiran untuk bisa membangun tempat seperti ini. Kalau tidak ada zat yang menciptakan, yang memberikan ilham, yang memberikan otak, yang memberikan pemikiran kepada manusia menciptakan, niscaya ini Borobudur ini tidak akan pernah terbentuk. Tembus kepada zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sehingga memberikan kekuatan kepada hambanya untuk membuat seperti itu. Itu sudah ma'al hudur Pak.
Nah ini penting. Kenapa ini penting? Karena ketika nanti diadopsi dalam kehidupan sehari-hari Pak, jenengan tidak akan pernah merasa sakit, jenengan tidak akan pernah merasa kecewa, jenengan tidak pernah akan merasakan sesuatu hal yang menyakitkan. Adanya cuman bersyukur saja Pak, dan jenengan dekat dengan kebahagiaan. Contoh realitasnya begini Pak, ada seseorang itu memfitnah jenengan Pak. Kalau jenengan belum ma'al khudur zikirnya Pak, jenengan mesti akan, ini orang kok kayak gini tuh, saya nggak berbuat apa-apa kok difitnah gitu, saya ini kok dijelek-jelekan, ini orang ini nggak bener, kenapa saya harus dijelek-jelekan, kan begitu Pak ya. Itu ketika ghaflah, ketika jenengan menilai dohirnya saja. Tapi ketika jenengan ma'ayakdoh, apalagi sudah khudur, jenengan pola pikirnya akan begini, dia memfitnah itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala, dia mencelakai saya itu juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada kudratullah, ada kuasa Allah di situ. Dan kenapa dia memfitnah saya? Karena sesuatu di dunia ini yang Allah ciptakan kan nggak ada yang sia-sia. Kenapa dia memfitnah saya? Karena Allah sayang sama saya untuk mencabut daripada dosa-dosa saya, untuk menghapus dosa-dosa saya dengan adanya fitnah itu. Lah kalau ini sudah kehendak Allah seperti itu, yang baiknya dari saya itu malah saya rasakan, ngapain saya harus tersinggung dengan orang itu? Jenengan nggak akan pernah tersinggung dan sakit hati kepada orang itu, lahir batin Pak. Karena pandangannya jenengan ini sudah kemauan Allah. Begitu juga jenengan ketika diciptakan oleh Allah kaya raya Pak, jenengan nggak pernah akan kufur Pak, jenengan tetap akan mengambil apa yang menjadi haknya dan sesuai dengan kebutuhannya. Jenengan mesti akan indah dan mau untuk berbagi, dan jenengan akan mau untuk membayar zakat. Kenapa? Karena dalam pikirannya jenengan berkata, ini semua takdir Allah, sehingga saya bisa kaya ini takdir Allah. Harta yang saya punyai, pangkat jabatan saya punya ini takdir Allah. Kalau Allah nggak mentakdirkan, saya nggak akan kayak gini. Nah Allah menghendaki dengan ini, karena semua yang Allah ciptakan itu nggak ada yang sia-sia. Allah menghendaki ini agar saya bisa mempunyai satu jalur semakin dekat pada Allah. Maka jenengan kemudian mulai bersedekah, mulai membayar, mulai memberikan apa, bantuan. Itu ketika jenengan memandang harta jenengan, di situ ada zikrullahnya Pak. Jadi apa saja ketika jenengan dalam kehidupan ini zikrullahnya hadir, kalau ini adalah kehendak Allah, takdir Allah, dan tidak, saya yakin tidak ada yang sia-sia yang Allah ciptakan untuk saya, dan mesti ada kebaikan untuk saya, maka jenengan tidak akan pernah kecewa Pak, dan jenengan nggak pernah akan khawatir Pak. Coba Pak, bayangkan Pak, jenengan ketika jenengan sudah pasrah total, ya Allah, asal engkau ridho ya Allah, asal engkau senang ya Allah, maka dimanapun tempat engkau menempatkan kami bahagia ya Allah. Andaikan di adab kubur itu, dengan adab kubur itu engkau menjadi engkau ridho, engkau senang mengadab ya Allah, niscaya aku ikhlas ya Allah, karena yang saya cari hanya ridhomu. Coba kalau jenengan sudah mulai mempunyai zikrullah seperti itu Pak, maka jenengan nggak akan lagi takut neraka, nggak akan lagi takut kubur, nggak akan khawatir lagi neraka. Maksudnya tidak takut itu bukan berarti kemudian kita bermaksiat gila-gilaan karena nggak takut dengan adab, bukan begitu Pak. Artinya kita tidak lagi khawatir. Kenapa? Karena yang penting dimanapun ada ridho Allah, kan begitu Pak. Nah pertanyaannya, bagaimana mencari ridho Allah itu Pak? Ridho Allah ada dalam ketakwaan, kan begitu Imam Ghazali kemarin menasihati kepada kita. Maka bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin dalam ketakwaan. Itu kalau zikrullah itu sudah hudur Pak. Nah kalau sudah mal ghaibah Pak, ghaibah itu semuanya itu udah nggak nampak. Maksudnya nggak nampak itu begini Pak, bukan berarti saya melihat jenengan, misalkan saya sudah fana gitu Pak ya, atau jenengan sudah fana, bukan berarti jenengan melihat saya hadirin kemudian sudah tidak wujud lagi, tidak ada dalam pandangan. Oh nggak begitu Pak. Jadi begini Pak, begini, jalan menuju fana itu begini loh Pak. Jenengan ketika mencintai seorang gadis yang saat ini alhamdulillah mau jadi istri jenengan atau belum jadi istri jenengan, jenengan kan mencintai gadis, jenengan cinta betul,
Begitu juga ibu dulu ketika mencintai seorang laki-laki, ibu cinta betul. Maka apapun yang berkaitan dengan kehidupan laki-laki itu, atau apapun yang berkaitan dengan kehidupan perempuan itu, hadirin, yang berkaitan itu hilang dalam pandangan jenengan, yang terpikir masih yang jenengan cintai, Pak. Kan begitu, Pak. Contoh ketika misalkan yang sering saya sampaikan, gadis yang jenengan cintai, Pak, itu tinggal di Kijang. Maka ketika ada orang mengatakan martabak di jalan, misalkan di jalan Ahmad Yani Kijang itu enak, begitu mendengar Kijang, kota Kijang, jenengan langsung hilang itu, Pak, martabaknya hilang, ini semua jenengan dalam pikiran jenengan langsung yang jenengan cintai, kan gitu, Pak. Itu sudah zikir malfana, Pak. Semuanya ini sudah hilang semua dalam pandangan dia, yang adanya Allah. Melihat apapun kaitannya dengan Allah terus, Pak, itu zikir ma'al ghaibah. Bahkan kalau lama-lama dia akan majnun, Pak, gila. Dan ketika betul-betul sudah gila, hadirin, maka kalam kewajiban syariah sudah diangkat, sudah tidak lagi wajib sholat dan lain sebagainya. Itu karena sudah betul-betul gila, Pak. Nah, monggo jenengan kalau yang mau gila betulan, ya yang nggak mau sholat, ya saya pesankan gila betulan, Pak, ya kan itu. Tapi kalau masih dengan kopi, rokok, ya kan, rokok masih nawar merek, ya kan itu kan, atau kawan bawa rokok jenengan masih milih juga, ya kan itu kan, mau minta aja masih milih merek rokoknya, itu belum fana jenengan, Pak. Nggak usah pura-pura gila pula ketika dikajak sholat, yuk mas kita sholat, mohon maaf Pak Ustadz saya sudah fana, bohong, ya kan itu. Wong masih bisa seperti itu. Nah, ini zikir. Jadi semakin tinggi kita, Pak, nanti kalau zikir itu sudah ma'al khudur, Pak, hidup itu akan bahagia. Karena sudut pandangnya akan kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, akan kembali kepada kuasa Allah Subhanahu wa taala. Besok jenengan nyalek, Pak. Jenengan nyalek, bagi yang mau nyalek, silakan. Hadirin, kalau jenengan memberi, Pak, tapi jenengan keyakinannya bahwa duit yang akan menjadikan jenengan jadi dewan, atau jenengan berkeyakinan bahwa pembagian ini yang akan menjadikan jenengan sebagai dewan, kalau jenengan jadi, jenengan akan kufur nikmat, Pak. Lupa terhadap nikmat bahwa yang berkuasa menjadikan jenengan sebagai dewan itu adalah Allah. Tapi kalau jenengan nggak jadi, jenengan mesti kecewa, mesti. Tapi kalau jenengan sedekah ataupun tidak sedekah, tapi dalam pikiran jenengan saya jadi dewan atau tidak, itu semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun jalan yang saya tempuh, kalau takdir saya jadi, maka saya akan jadi. Tapi apapun yang saya jalan tempuh, tapi ketika takdir Allah nggak menjadikan, maka saya nggak akan jadi. Kok jenengan sudah wujud zikir seperti itu dalam diri jenengan, Pak, maka jenengan sedekahnya betul-betul sedekah lillahi ta'ala, nggak mengharap apakah orang ini mau milih atau tidak, Pak. Nggak ada yang pas kayak gitu. Kemudian ketika jenengan jadi, jenengan akan menyandarkan bahwa ini kuasa Allah, jenengan nggak akan kufur, Pak. Jenengan tidak jadi, jenengan sadar ini takdir Allah, maka jenengan tidak akan kecewa dan tidak akan membenci kepada yang tidak milih jenengan, Pak. Karena orang seperti itu, Pak, masyarakat ini tidak akan pernah tahu di mana ketika di dalam bilik suara dia memilih siapa, nggak akan pernah tahu. Makanya biarkan yang memilih ataupun yang tidak memilih. Semoga jenengan yang sekarang sedang berjuang mulai meniti karir di perpolitikan, menjadi politikus yang baik, menjadi politikus yang barokah, menjadi politikus yang selalu taat di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini tingkatan zikir. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian alasan zikir yang harus menjadi agenda utama dalam ibadah itu, Pak, karena zikir ini merupakan ibadah yang mudah, murah, efektif, efisien, itu zikrullah, Pak. Bahkan hadirin, saking mudahnya zikir ini, Pak, amalan nanti di neraka itu zikrullah, Pak. Untuk menyelamatkan diri dan mendapat rahmat Allah, itu amalan di neraka itu adalah zikrullah, Pak. Kok bisa? Jadi begini, Pak, begini. Dalam kitab Daqaiqul Akbar, tatkala Rasulullah SAW sudah menikmati nikmatnya surga,
beserta dengan umatnya. Malaikat Jibril meminta izin kepada Allah, ya Allah izinkan aku untuk turun ke dunia, maka itu untuk turun ke neraka. Maka malaikat Jibril biidznillah dengan izin Allah turun ke neraka. Ketika 1000 tahun turun, dia putar-putar 500 tahun di dalam nerakanya Allah. Sayup-sayup beliau mendengar ada satu kaum yang berzikir, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan, ya Rahman, ya Rahim, ya Hanan, ya Manan. Itu zikrullah, Pak. Dalam kitab disebutkan zikrullah, bukan salat amalannya, bukan juga zakat, bukan juga puasa saat itu, Pak, tapi zikrullah. Ketika mendengar zikir itu, Pak, maka malaikat Jibril mendekatinya. Kalian siapa? Ya Jibril, kami ini adalah umat yang Al-Quran adalah kitab suci kami. Kalau begitu Anda semua umat Muhammad dong? Iya benar, Nabi kami adalah Nabi Muhammad SAW. Lah apa cerita ini? Nabi Muhammad sudah di dalam surga, kok kalian masih di neraka? Panjang ceritanya lah Jibril, nggak usah tanya kan, gitu kan istilahnya kan. Yang penting gini aja lah Jibril, kalau nanti engkau ke surganya Allah jumpa dengan Nabi Muhammad, sampaikan salam dari kami bahwa umatnya masih ada yang ada di dalam neraka. Lantas malaikat Jibril kemudian naik lapor kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah bersujud kepada Allah meminta untuk menjemput umatnya dengan syafaatnya, biidznillah, dengan izin Allah. Alhasil kemudian diizinkan Allah. Asbab zikrullah itu hadirin, maka inilah golongan terakhir yang masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini zikrullah, Pak. Nah, bagaimana ketika kaitannya di dunia, Pak? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Lubabul Hadis halaman 36, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah. Tadi kita sudah membahas tingkatannya, zikirnya nanti kita bahas per katanya, per kalimatnya. Ini secara global. Yang pertama alamul iman. Zikir ini merupakan bendera iman. Identitas seseorang punya iman itu zikrullah, Pak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, semakin banyak kita berzikir kepada Allah, semakin besar dan tinggi bendera keimanan kita, Pak. Bisa dipastikan, Pak, semakin orang banyak zikir, imannya insya Allah semakin kuat, Pak. Dan kekuatan imannya akan benar-benar menjadi rem terhadap nafsunya, Pak. Tapi hadirin, kalau sudah jauh dari zikrullah, naudzubillah, Pak, biasanya mudah melakukan kemaksiatan. Kalau ada orang, hadirin, mohon maaf Pak, itu kok diajak sholat susah, diajak kebaikan susah, itu biasanya mohon maaf, Pak, zikirnya juga sedikit, Pak. Tapi kalau zikirnya banyak, jenengan rasakan sendiri kan. Kalau jenengan itu zikirnya kok banyak, kekuatan imannya itu kan makin kuat, Pak. Begitu imannya jenengan semakin kuat, untuk ibadah apapun itu mudah, Pak, ringan, Pak. Ini kalau memperbanyak zikrullah itu, Pak. Karena zikrullah itu adalah bendera iman. Ini yang pertama. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, wa bara'atu minan nifaq. Orang yang gemar zikrullah, yang memperbanyak zikrullah, sedikit demi sedikit, Pak, hatinya akan terbebas dari sifat munafik, Pak. Ada orang kita tengok sholat dia juga, kemudian sedekah juga, tapi kenapa masih khianat, Pak? Kenapa kalau janji masih bohong, Pak? Kalau ngomong bohong, kalau janji dusta, kalau dikasih amanah dia khianat. Mohon maaf, biasanya hadirin, biasanya orang itu jarang berzikir, Pak. Sholat assalamualaikum, azan, doa, pergi, tinggalkan zikirnya, Pak. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, hari-hari juga jarang zikir, Pak. Tapi kalau ada orang kok zikirnya kenceng, itu mau berbuat perbuatan akhlak munafik berat, Pak, masih mikir-mikir, Pak, karena remnya itu di zikir. Mau janji khawatir nggak bisa menepati, atau kalau sudah janji dia akan berusaha menepati. Kalau diberi amanah, jarang yang berkhianat, Pak, orang yang banyak zikirnya itu. Karena ini zikir ini akan mengolah hati nantinya ini, Pak.
Ini fungsi zikir yang kedua, membebaskan seseorang hatinya dari sifat munafik. Yang ketiga hadirin, wa hisnu minasyaiton, benteng dari setan, Pak. Setan lari terbirit-birit apabila kita terus berzikir kepada Allah. Apalagi jenengan bisa terus kontinu berzikir dan kontinu menjaga kesucian dari atas kecil, Pak. Wah, itu luar biasa. Istimror terus menerus dengan punya wudhu, Pak. Batal wudhu lagi, wah itu luar biasa, Pak. Dan kemudian zikrullahnya dikencengin. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, wa khairzum minan niron. Nah, ini yang luar biasa lagi. Menjadi tameng, menjadi penyelamat, menjadi asbab selamatnya seseorang dari niron, neraka-nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Zikrullah. Inilah pentingnya zikrullah. Dan selama nanti hadirin di Dzulhijjah ini, apalagi kalau bisa istiqomah di luar Dzulhijjah juga hadirin, Nabi Musa alaihissalam pernah berdoa selama 60 hari dan belum pernah dikabulkan oleh Allah. Lantas Nabi Musa bertanya, ya Allah, amalan apa agar doaku dikabulkan ya Allah? Aktsiru min qouli la ilaha illallah, perbanyaklah dari zikir mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalimat la ilaha illallah ini kalau dikasihkan timbangan sebelah sini, dunia seisinya, pangkat jabatan kemewahan ini dikasihkan di sini, Pak, masih lebih berat kalimat la ilaha illallah. Logika kita kadang gimana ya maksudnya? Begini, Pak, begini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, menyambung tadi yang ketika ada orang yang berzikir ya Rahman ya Rahim ya Hanan ya Manan, pada saat mereka berzikir masih diadab. Itu orang yang tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka hadirin ngecek kepada mereka yang berzikir tadi. Percuma dulu kamu dulu sholat, percuma kalian mengucapkan 2 kalimat syahadat, akhirnya juga diazab juga di neraka bersama kami, kata mereka, Pak. Kata mereka ini. Begitu generasi terakhir, kelompok gelombang terakhir ini yang berzikir tadi diangkat sehingga masuk surga, mereka yang ngecek itu mereka ngomong begini, Pak, andaikan dulu di dunia kami mengucapkan 1 kali saja kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, niscaya adab ini akan ada nilai akhirnya. Pada saat itu, Pak, emas seluruh dunia ketika diberikan kepada orang itu, dia akan mengatakan tidak, lebih baik saya akan memilih kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena akan ada nilai akhir batasan saya diadab di nerakanya Allah, kata mereka. Itulah hadirin yang dirahmati oleh Allah. Ternyata kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan begitu luar biasa harganya pada saatnya nanti ketika kita mengetahui nilainya, Pak. Sekarang, Pak, orang belum mengetahui nilainya, meremehkan, bahkan ngejek, Pak. Tidak percaya kalau ditimbang dengan 7 petala langit itu lebih berat kalimat la ilaha illallah, itu nggak percaya. Orang hadirin, kalau dia berdiri di pinggir sungai, dia tidak akan pernah merasakan harga nilainya air, Pak. Maka air di pinggir sungai itu dia main-mainin saja, Pak, karena nggak pernah ngerti nilai harganya air. Tapi begitu berdiri di padang pasir, air yang dia ada itu cuma tinggal sedikit, maka 1 tetes saja dia akan bela-belain untuk mendapatkannya, Pak. Dia baru tahu harganya nilai air ketika kondisi saat itu. Begitu juga dengan kondisi nanti di akhirat, Pak. Ketika ternyata keselamatannya ada di kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia akan rela menukar apapun yang dipunyai di dunia demi kalimat tersebut. Tapi ketika belum mengetahui, ya masih banyak yang meremehkan. Nah, inilah hadirin yang dirahmati Allah, pentingnya untuk zikrullah. Maka ini sebagai penutup terakhir dari pertemuan kita tentang penyambutan Dzulhijjah, dan beberapa tempat saya samakan temanya karena agar gegap gempita dalam menyambut Dzulhijjah. Hadirin, selamat nanti kedatangan bulan terakhir dari kalender tahun Hijriah, yaitu bulan Dzulhijjah. Mari kita betul-betul persiapkan. Jenengan nanti sampai rumah, tengok tanggal 1-nya, jenengan mulai tandai.
Mari kita betul-betul manfaatkan momen ini untuk memperbanyak puasa bagi yang tidak naik haji, bagi yang tidak berkorban, untuk memperbanyak puasa, memperbanyak zikrullah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai nanti menjelang hari raya Idul Adha. Jadikan ini sebagai Ramadannya Idul Adha di dalam membangun takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, membimbing kita, memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dimudahkan untuk taat kepada Allah, wabil khusus di bulan Dzulhijjah besok dan pada umumnya di hari-hari kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.